Lubuk Ulang Aling yang terletak di Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Mereka bagaikan tak putus dirundung malang. Alat berat yang seharusnya untuk memperbaiki jalan hanya untuk menghancurkan jalan. Kita ketuk hati dan pikiran bupatinya, wakil bupatinya, ketua DPRD-nya, anggota DPRD-nya, serta pejabat yang lain yang digaji oleh rakyat. Presiden Jokowi tidak perlu bangun jalan tol ke sana. Cukup mana jalan kabupaten mereka itu dikasih aspal, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa atau kita seluruh warga negara Republik Indonesia ini selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, di tengah hingar-bingarnya perpolitikan kita sekarang ini, saya ingin mengajak pemirsa sejenak pergi ke Pulau Sumatera sana. Di sana saya akan mengajak pemirsa untuk melihat sebuah perkampungan penduduk bernama Lubuk Ulang Aling yang terletak di Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang selama ini semenjak dari alam pra-kemerdekaan sampai ke era kemerdekaan, di Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang ke era reformasi, mereka bagaikan tak putus dirundung malang. Sahabat BN, Lubuk Ulang Aling itu terdiri dari 3 nagari. Nagari di Sumatera Barat sama dengan desa di tempat lain. Jadi di sana ada 3 nagari atau 3 desa. Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, Nagari Lubuk Ulang Aling Induk. Ketiga nagari itu penduduknya sekitar 10.000 jiwa. Lubuk Ulang Aling membentang di tengah-tengah Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Sahabat, Lubuk Ulang Aling ini menyimpan sangat banyak kekayaan alam. Emas terkenal di sana. Di Sungai Batanghari itu emasnya berlimpah. Selain emas, kayu banyak di sana, sehingga di era Orde Baru dulu banyak sekali
pengusaha-pengusaha atau cukong-cukong yang kaya karena dia mengambil kayu di sana berupa kayu gelondongan yang dikenal dengan kayu balok untuk dijual. Kita masih ingat di era Orde Baru, cukong-cukong kayu itu jika dia mendapatkan backing tentara waktu era Orde Baru, dia sudah aman saja di sana. Ambil kayu aman. Selain kayu, juga di sana ada rotan, ada manau, dan berbagai hasil hutan lainnya. Yang tak kalah pula terkenalnya dulu semasa era Orde Baru, di sana ada Goa Sarang Burung Walet. Di era Orde Baru, sarang burung walet itu sangat mahal sekali harganya. Tetapi akhir-akhir ini harganya menurun. Sahabat BN, sekarang kita telah berada di era reformasi. Tentu saja era reformasi ini dulunya menjadi harapan bagi warga Lubuk Lang Aling. Nasibnya akan berubah baik. Kalau di era Orde Baru, mereka akan kemari dengan kenderaan sampan. Sebagai satu-satunya waktu itu kenderaan mereka hilir mudik dengan sampan. Menghiliri dan memudiki Sungai Batanghari untuk berpergian ke kemari. Bagaimana dengan jalan mobil? Belum ada. Tidak ada jalan mobil. Hanya dengan sampan. Pasar mereka di mana? Pasar mereka di sana bukan di ibu Kabupaten Solok Selatan, tetapi di ibu Kabupaten Dharmasraya. Namanya Pulau Punjung. Kenapa di sana? Karena untuk ke ibu Kabupaten Solok Selatan, mereka harus berjalan kaki, menempuh jalan setapak, berjam-jam lamanya, bahkan bisa dikatakan berhari lamanya, menelusuri hutan belantara. Kalau ke Dharmasraya, ke Pasar Pulau Punjung, mereka cukup dengan menaiki sampan yang jaraknya dari Lubuk Lang Aling Selatan. Kalau mereka pergi ke pasar hari Sabtu pagi dengan sampan, sampai di Pasar Pulau Punjung hari Minggu pagi. Jadi berangkat hari Sabtu pagi dari rumahnya, naik sampan sampai di Pasar Pulau Punjung hari Minggu pagi. Jual di sana hasil-hasil hutan yang dia bawa. Oh ya, ikan juga sangat banyak di sana. Mereka bawa ikan ke Pulau Punjung, dijual di sana. Hari Senin pagi, balik lagi ke kampungnya, ke Lubuk Lang Aling, sampai di rumah kembali sekitar hari Selasa sore atau Rabu pagi. Itu yang dialami oleh masyarakat Lubuk Lang Aling dulunya. Setelah ada kemajuan teknologi, muncullah yang namanya kendaraan motor tempel. Bot atau sampan yang dibuat lebih besar, diberi mesin di belakangnya, mesin tempel. Dengan itu mereka lebih cepat. Sekarang mesin tempel itu yang banyak di sana. Bagaimana dengan jalan raya? Apakah tidak ada? Kalau kita tidak keliru, mulai ada jalan ke sana, jalan tanah, pada tahun 2000-an baru ada jalan ke sana. Setelah Indonesia berada di era reformasi, ada jalan dari
Nagari Dusun Tanga namanya. Dari sana dibuat jalan tembus, jalan tanah ke Lubuk Ulang Aling Selatan. Tetapi sampai saat ini jalan itu masih juga jalan tanah. Perlu kita ketahui mungkin bahwa dulunya semasa era Orde Baru, Kabupaten Solok Selatan itu masih satu dengan Kabupaten Solok. Dengan masuknya era reformasi, terjadi pemekaran kabupaten, sehingga Kabupaten Solok Selatan memisahkan diri dengan Kabupaten Solok. Dan sebelumnya, makanya sekarang Kabupaten Solok Selatan berdiri sendiri. Dan kalau dulu ibu kota kabupatennya terletak di kota Solok, sekarang ibu kota kabupatennya terletak di Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan. Yang jaraknya kalau kita naik mobil sekitar 2 jam lah perjalanannya. Karena jalannya jelek. Yang hendak ingin kita sampaikan di sini, jalan tanah dari Dusun Tanga ini ke Lubuk Ulang Aling Selatan sekarang, itu mungkin telah terlalu lama masyarakat di sana merasakan pahit getirnya melewati jalan tanah itu dari hari ke hari. Kalau musim hujan tiba, jangankan naik mobil, naik motor pun alangkah susahnya di sana. Karena jalannya betul-betul hancur. Kalau musim panas, walaupun mereka harus bergumul dengan debu tanah yang membubung ke atas, tetapi lebih enak dibandingkan musim hujan yang mereka harus bergelimang dengan lumpur. Kenapa kok jalan ini masih saja jalan tanah setelah sedemikian lama jalan itu dibuka? Inilah mungkin yang jadi pertanyaan sampai saat ini. Sebab dilihat sepintas tidak masuk akal kalau jalan yang hanya sekitar 7 kilometer itu harus belasan tahun dalam kondisi jalan tanah. Tidak ada pembangunan untuk membuat jalan itu keras, beraspal. Ini mungkin yang jadi pertanyaan. Apakah karena jalan itu tidak ada yang melewati? Jalan itu tidak saja dilewati oleh masyarakat Lubuk Ulang Aling. Jalan itu tidak saja dilewati oleh masyarakat Kecamatan Sangir Batanghari. Jalan itu tidak saja dilewati oleh masyarakat Solok Selatan. Tetapi jalan itu di samping dilewati oleh masyarakat Lubuk Ulang Aling, oleh masyarakat Sangir Batanghari, oleh masyarakat Solok Selatan, juga banyak yang melewatinya masyarakat dari Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat. Bahkan tidak salah kalau dikatakan masyarakat di provinsi tetangga Sumatera Utara dan Sumatera Selatan juga melewati jalan ini. Kenapa dikatakan demikian? Di Lubuk Ulang Aling itu banyak emas. Masyarakat penambang tradisional yang sehari-hari kerjanya mendulang emas. Tidak saja masyarakat Lubuk Ulang Aling, tetapi masyarakat yang berdatangan mencari hidup ke sana dari masyarakat Sangir Batanghari,
masyarakat dari kecamatan lain di Kabupaten Solok Selatan, masyarakat dari kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat, masyarakat dari Provinsi Bengkulu, masyarakat dari Provinsi Jambi, dan masyarakat dari Provinsi Sumatera Utara serta Provinsi Sumatera Selatan pergi ke sana mencari hidup. Sehingga tidak salah agaknya kalau dikatakan masyarakat yang melewati jalan itu untuk mencari hidup bisa dikatakan puluhan ribu. Sahabat BN, itu satu jalan yang sampai sekarang masih juga jalan tanah. Kenapa jalannya sehancur itu? Tidak jarang juga jalan itu dipergunakan untuk membawa alat-alat berat untuk kepentingan bisnis. Setiba mereka di Lubuk Lang Aling, alangkah naifnya alat berat yang seharusnya untuk memperbaiki jalan, tetapi bagi masyarakat Lubuk Lang Aling tampaknya terpaksa mereka tonton alat berat yang melewati jalan itu hanya untuk menghancurkan jalan. Sahabat BN, sudah seharusnya agaknya pihak pemerintah mencoba sedikit merenungkan betapa sedihnya melihat masyarakat Lubuk Lang Aling yang demikian merindukan jalan itu menjadi jalan yang keras. Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat Lubuk Lang Aling terpaksa sampai saat ini menempuh jalan yang demikian sulit. Sepertinya mereka belum dapat merasakan kemerdekaan meskipun negara Republik Indonesia telah 78 tahun merdeka. Sahabat BN, agaknya perlu kita ketuk hati dan pikiran para pengambil keputusan, mulai dari yang ada di Kabupaten Solok Selatan, bupatinya, wakil bupatinya, ketua DPRD-nya, anggota DPRD-nya, serta pejabat yang lain yang digaji oleh rakyat, agar sedikit mencoba melihat pentingnya jalan ini dikeraskan. Kalau kita kembali merunut kepada masa lampau di era Orde Baru, penderitaan rakyat Lubuk Lang Aling ini sungguh sangat memilukan perasaan. Kenapa dikatakan demikian? Setiap tahun dulunya kita melihat Lubuk Lang Aling itu selalu menjadi alasan bagi pemerintah Kabupaten Solok untuk meminta bantuan ke pusat, mengatakan bantuan untuk masyarakat Lubuk Lang Aling yang merupakan masyarakat tertinggal. Tetapi setelah bantuan didapatkan, dialihkan ke tempat yang lain. Itu yang terjadi di era Orde Baru. Masyarakat Lubuk Lang Aling di era Orde Baru hanya menjadi tontonan, hanya menjadi alasan untuk meminta bantuan, hanya menjadi tameng untuk mengumbar janji. Sekarang karena kita telah berada di era reformasi, sudah saatnya mungkin masyarakat Lubuk Lang Aling, rakyat Lubuk Lang Aling yang merupakan rakyat Republik Indonesia juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama dalam persoalan jalan. Masyarakat Lubuk Lang Aling tidak meminta jalan tol. Presiden Jokowi tidak perlu bangun jalan tol ke sana. Cukup mana jalan kabupaten mereka itu dikasih aspal, udah.
Sehingga mereka untuk membawa hasil taninya ke pasar Sitapus yang berjarak 7 km dari tempat mereka itu, yang berada di negari Dusun Tanga, bisa karena lancar. Kepada Gubernur Sumatera Barat Mayaldi Ansarullah, jika ada waktu terluang, jika belum selama ini Pak Gubernur menginjakkan kaki di Lubuk Lang Aling, terutama melewati jalan yang saya sebutkan tadi, kiranya berkenanlah datang ke sana. Konon kabarnya ada satu lagi yang memilukan bagi masyarakat Lubuk Lang Aling sekarang ini. Menurut informasi, dulu sudah ada planning atau perencanaan jalan yang sekarang masih tanah dari Dusun Tanga menepi mengaliri Sungai Batanghari menuju Lubuk Lang Aling Tengah, Lubuk Lang Aling Induk sampai ke Kabupaten Dharmasraya sebagai perbatasan dari Kabupaten Solok Selatan. Sudah ada jalan tanah. Jalan itu rencananya akan dibangun pakai aspal. Kabarnya sekarang jalan itu dialihkan ke jalan lain. Kalau ini benar, tentu saja akan sangat menyakitkan bagi warga masyarakat Lubuk Lang Aling, terutama yang berada di Lubuk Lang Aling Tengah, Lubuk Lang Aling Induk. Sahabat BN, kita tentu juga berharap kepada pemerintahan Jokowi yang tinggal hanya beberapa bulan lagi ini, agaknya bisa mengingatkan kepada jajarannya yang di bawah. Jangan melupakan daerah-daerah terpencil di dalam membangun. Jangan menaktirikan daerah-daerah terisolir di dalam membangun. Sebab pembangunan yang berkeadilan itu sangat penting untuk negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Itu saja. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.